Kembali lagi di podcast Senyum Ramadan. Salat tarawih sering. Alhamdulillah. Nah, senang yang cepat apa yang lambat? Cepat. Akrabu ya Rasulullah min Lailatul Qadar. Kata Nabi, antara turunnya itu antara malam 27 dan malam 29. Abang sering bangun malam? Kalau bangun malam Ke WC apa ke masjid? ke WC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ajay kembali lagi di podcast Senyum Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang cahaya hidayah, yang pastinya memahami tentang indahnya di bulan puasa. Dan ini salah satu perjalanan saya nih, karena saya dari kecil dibesarkan di keluarga Hindu. Ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang saya pengen tanyakan kepada Pak Ustadz. Boleh tepuk tangan dulu buat Pak Ustadz Abe. Masya Allah. Kembali lagi di episode yang kesekian ini. Ya, kita siap, hadir hari ini tentunya untuk menemani teman-teman dengan cahaya hidayah, Pak Ustadz. Bener. Pertanyaan pertama, langsung saja. Bagaimana caranya kita mendapatkan cahaya hidayah itu, Pak Ustadz? Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Sohib Senyum Ramadan dimanapun berada, Bang Ajay yang saya cintai, yang saya banggakan, yang Masya Allah bulan Ramadan mudah-mudahan bulan berkah, bulan ampunan, bulan rahmat, dan semoga jadi bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan jasad kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Banyak orang yang berharap bahwa Ramadan menjadi momen untuk ada hubungan dia dengan Allah itu lebih dekat, yang disebut dengan hablum minallah. Dia menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala baik. Ada hidayah bagi orang-orang yang dicintai. Karena ini pun pernah dirasakan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu dulunya adalah seorang dari kalangan Kristen. Dia dari Persia. Tapi saat ketika dia mengenal Rasulullah dari banyak kabar, dia sampai ke Romawi, dia sampai ke Jazirah Arab, lalu dia sampai ke akhirnya ke kota Mekah Madinah, dan dia berjumpa dengan Rasulullah. Dia pernah bertanya kepada seorang uskup. Uskup? Iya. Apa itu uskup? Salah satu orang pemuka agama di orang Kristen. Ya. Okay. Nah, dia bertanya seperti apa tanda-tanda Nabi terakhir itu. Nah, seorang uskup Romawi ini mengatakan bahwa orangnya baik. Kalau dikasih kurma dia berikan dulu kepada orang lain. Yang kedua, dia punya tanda kenabian di belakang lehernya. Nah, lalu Salman ini menjumpailah Rasulullah. Ternyata yang membuat datang hidayah kepada Salman Al-Farisi itu adalah kelembutan dari seorang Nabi Muhammad SAW kepada setiap orang. Akhlak yang mulia. Dan ini kata Nabi dikatakan bahwa bu'estu li utamima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk apa? Untuk memberikan, memperbaiki, untuk membangun akhlak. Sehingga itulah yang diajarkan Nabi Muhammad kepada semua orang. Bahkan dalam ayat lain dikatakan, dalam hadis lain, di keterangan lain disebutkan bahwa kana khuluqun nabi khuluqul Quran. Bahwasanya akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran. Sehingga tidak keluar dari akhlak Nabi itu melainkan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ketika Salman Al-Farisi pertama kali berjumpa dengan Rasulullah, begitu sejuknya Nabi Muhammad. Santun akhlaknya, perangainya menyejukkan, menenangkan hati setiap orang yang berhadapan dengan Rasulullah. Bahkan saat betul yang dikatakan oleh uskup dari Romawi itu, ketika kau berikan kurma kepada Rasulullah, pasti kurma itu akan dibagikan ke semua orang terlebih dahulu. Betul, ternyata saat Salman Al-Farisi memberikan kurma kepada Rasulullah, kurma itu disajikan kepada orang lain.
Inilah akhlak Rasulullah. Maka cintanya Salman Al-Farisi kepada Nabi Muhammad, kepada agama Islam, ternyata Islam mengajarkan kelembutan. Islam mengajarkan menghargai orang lain. Islam mengajarkan berbagi kepada siapa saja. Dan di situ barulah pencarian hidayah Salman Al-Farisi dan mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah, ingin masuk kepada ajaran Islam. Kenapa? Karena al-Islam rahmatan lil alamin. Islam ini adalah rahmat bagi seluruh alam. Sehingganya datangnya hidayah itu untuk siapa aja dan kepada siapa aja, di mana aja dan kapan saja. Terserah Allah mau memberikannya. Bisa jadi karena kita mendengarkan cerita orang lain. Bisa jadi ketika kita mendengarkan tausiah. Bisa jadi hidayah itu datang pun ketika kita punya masalah. Bisa jadi hidayah datang itu pun ketika kita butuh pertolongan. Bahkan bisa jadi hidayah datang itu ketika orang yang kita hadapi ternyata membuat tenang hati dan batin kita. Kepada siapapun tuh Pak Ustadz. Kepada ya? siapapun. Itu bisa berlaku. Nah, saya mau tanya nih. Oke. Dulu pernah sebelum masuk Islam agamanya apa? Dulu saya dibesarkan di keluarga Hindu. Oh. Jadi saya belajar tentang bagaimana Hindu, terus bagaimana ibadahnya, sholatnya. Kalau di Hindu sebutannya sembahyang. Gimana sembahyangnya, terus apa yang harus dipersiapkan. Perjalanan itu lalu bagaimana sampai bisa akhirnya meyakini masuk pada Islam. Proses untuk meyakini itu seperti apa? Sebenarnya prosesnya adalah proses waktu itu orang tua harus berpisah, divorce. Oke. Iya kan? Itu yang saya katakan tadi ya. Betul, ada ujian. Ada ujiannya. Jadi pada saat itu saya memilih untuk ikut dengan ibu saya. Oke. Dimana ya mungkin ada perbedaan keyakinan lah antara ibu dan ayah saya gitu. Akhirnya saya ikut ibu. Dulu kan dari kecil ya ibadahnya masih sering ikut papa lah gitu. Kan kita belum tahu apa-apa lah Pak Ustadz ya. Kita ngikutin aja ngikutin agamanya. aja gitu. Nah pada akhirnya ikut nyokap, ikut ibu. Jadi saya melihat sembayangnya kok beda. Oke. Sudah mulai tanda tanya ya. Iya, bertanya-tanya. Iya gitu Tat. Jadi kok sembayangnya beda gitu. Seingat saya dulu iya beda memang. Kamu kan ini, kamu kan ini gitu-gitulah. Terus akhirnya ya udah. Akhirnya sempat ngomong sama papa kayak, "Pak, sembayangnya beda nih, aja mau sembayang kayak mama." Gitu. Akhirnya mulai ikut, tapi begitu kita masuk ke dalam Muslim waktu itu kan lucu banget. Boleh dong. Jadi kan kita kalau ada Hindu itu yang sapi itu kan dewa kan. Sedangkan kalau di kita jadi ini harus kan dimuliakan. Nah, kalau di kita ini kan makanan halal. untuk halal dan dikonsumsi. Kalau lebaran nggak ada sapi nggak enak dong gitu. Bener. Dulu saya nggak bisa makan sapi Pak Ustadz. Beneran kalau saya makan sapi. Takut apa itu? Ya begitulah ya kan. Masa begitu saya makan saya nggak bisa telan ya Pak Ustadz. Iya. Karena makan dewa. Dewa bapak saya. Iya. Jadi waktu itu ya udahlah. Saya sampai umur 13-15 tahun lah nggak bisa. Baik. Nggak bisa makan sapi lah gitu. Tapi akhirnya sekarang karena makan. Itu didasari rasa menghargainya kita kan. Iya rasa betul menghormati, sama kepercayaan rasa sih. Kepercayaan yang kita jaga betul. Itu kita tidak boleh salahkan. Betul. Harus kita hargai banget. Harus. Menurut saya sih seperti itu. Nah, saya punya pertanyaan juga nih buat Pak Ustadz. Ketika saya ditanyakan kenapa kok lu ninggalin agama sebelumnya, atau kenapa kok lu mau masuk Islam, jawaban yang paling baiknya itu seperti apa Pak Ustadz? Baik. Jadi kalau kita ditanya sama orang kenapa kita masuk agama Islam, hidayah itu nggak bisa diceritakan dan untuk bisa orang lain paham. Karena nggak semua orang harus paham dengan apa yang kita rasakan. Nggak semua orang bisa ngerti alasan kenapa kita pindah agama, apalagi masuk ke dalam Islam. Tapi yang jelas ada ketenangan batin yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Dan kata Nabi, ihdinas shiratal mustaqim, jalan yang lurus, maka masuklah engkau kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus?
Astaqim itu dimaknai sebagai ilmu tafsir itu Islam. Jadi agama Islam itu agama keselamatan. Agama yang menata, agama yang berupaya untuk terus membuat kita menjadi orang yang kita asal ini dari tidak ada menuju ada dan akan tidak ada. Nah maka keyakinan itu tidak bisa kita paksakan kepada siapapun. Oleh karena ketika kita sudah masuk kepada hidayah, yang dalam konteks agama ini adalah hidayah, Allah berikan petunjuk yang baik kepada kita, maka yakini insya Allah itu akan menjadi jalan keselamatan. Itu. Tapi juga kita tidak menganggap bahwa agama yang lain salah, nggak ada. Betul, Semua betul. bebas dengan keyakinan masing-masing. Sehingga Nabi Muhammad itu ketika menyerukan dengan terang-terangan untuk berdakwah agama Islam, apakah Rasul memaksa? Tidak ada paksaan. Itu tidak ada paksaan untuk setiap siapapun di antara kita masuk kepada Islam, tidak. Dulu pernah Muhammad Al-Fatih, seorang penakluk Konstantinopel yang berada di Turki. Saat ketika penaklukannya di Konstantinopel, saat itu apa yang diajarkan oleh Muhammad Al-Fatih? Dia tidak memaksakan kepada orang-orang yang ada di Konstantinopel untuk memeluk agama Islam. Karena Islam tidak mengajarkan untuk memaksakan siapapun masuk kepada Islam. Semuanya kembali kepada keyakinan, semuanya dikembalikan kepada bagaimana ketenangan hati kita dan sejauh mana kita memahami tentang agama itu sendiri. Begitu. Jadi kalau pada dasarnya Islam itu tidak memaksakan. Tidak. Tapi hidayah itu datangnya itu mungkin berbeda-beda ya Pak Ustadz. Benar. Ada yang memang ketika mendengar cerita dari sahabat, kadang ada yang merasakan, kalau saya kan dari masalah nih, ya kan dari masalah orang tua benar. turun ke saya gitu kan. Tapi kan ada juga orang-orang yang kayak meyakini bahwa kayaknya Islam paling baik deh. Benar. Gitu. Jadi kan sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan agama apapun. Betul, gitu kan, karena semua betul. ajarannya adalah baik. Kebaikan. Gitu ya. Nah Pak Ustadz, kalau kita berbicara tentang Muslim, nggak semua Muslim itu bisa merasakan malam Lailatul Qadar. Benar. Nah, tanda-tanda seperti apa sih Pak yang kita harus jalani nih Pak Ustadz? Kayak ini malam Lailatul Qadar nih. Atau saya sebagai orang yang misalnya pindah dari agama Hindu ke Muslim, merasakannya seperti apa Pak? Masya Allah. Jadi begini bro, Ramadan ini kan bulan mulia, bulan berkah. Kita nggak mau bulan Ramadan lewat tanpa ada kesan yang berarti di hati kita. Sehingganya ada di antara bulan Ramadan itu yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sebagaimana kata Nabi, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi sahrin. Apa itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi sahrin. Orang yang ketika mendapatkan Lailatul Qadar, ibadahnya satu malam lebih baik daripada min alfi syahrin, dia ibadah 1000 bulan. Masya Allah. Masya Allah. Sehingganya jangan sampai orang yang berpuasa tidak memiliki cahaya hidayah, sehingga puasanya tidak membuat dia tenang, tidak membuat dia yakin untuk terus beribadah kepada Allah. Nah, oleh karenanya bagaimana kita bisa merasakan bahwa Ramadan ini ada satu hal yang peristiwa luar biasa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan itu. Sehingga kapan dia turun Lailatul Qadar? Pertama, di penghujung akhir Ramadan. Min akhir Ramadan. Akhir-akhir Ramadan. Kata Nabi Muhammad, turunnya Lailatul Qadar itu 21, pada malam 23, pada malam 25, pada malam 27, pada malam 29. Malam-malam itulah yang menjadi salah satu kesempatan turunnya Lailatul Qadar. Seperti apa gejala turunnya Lailatul Qadar? Salah satu diantaranya kata Nabi, ketika suasana malam tanpa bintang tapi tenang. Ketenangan malam di malam Ramadan itu membuat hati orang yang beribadah di dalamnya itu adalah mereka memiliki ketenangan yang tidak pernah dirasakan sebelumnya.
Maka kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa orang yang ketika bulan Ramadan, lalu ketika malam harinya dia datang, dia lakukan untuk sholat malam. Abang sering bangun malam? Begadang, Pak. Iya, tapi kan kadang-kadang. Iya. Kalau bangun malam, ke WC apa ke masjid? Ke WC. Gimana caranya kita menimbulkan itu, Pak? Kayak nih kayaknya gue bangun malam gue ke masjid deh. Kan artinya nih setiap waktu di bulan Ramadan ini penuh kebaikan. Jangan pada akhirnya di bulan Ramadan ini hidayah sudah ada dalam diri kita. Allah berikan kesempatan kita masuk di bulan Ramadan. Tanpa kita sadar, orang yang meninggal sebelum bulan Ramadan sebenarnya doanya mereka apa? Mereka pengen masuk bulan Ramadan, tapi tidak diberikan kesempatan. Nah, kita yang diberikan kesempatan di bulan Ramadan ini bisa masuk di bulan Ramadan, bisa jadi tamunya Allah di bulan Ramadan, harusnya bisa memaksimalkan hidayah ini, kesempatan ini, cahaya ini untuk bisa meningkatkan cahaya iman kita kepada Allah. Maka setiap waktu di bulan Ramadan itu adalah kesempatan ibadah. Sehingga momen malam di bulan Ramadan jangan sampai nih Ramadannya puasanya jalan, qiyamul lailnya enggak jalan. Salat tarawih sering? Alhamdulillah. Nah, senang yang cepat apa yang lambat? Cepat. 8 rakaat apa 23 rakaat? 11 rakaat. Iya kan, makanya itu Tat, kita kan pengennya yang cepat-cepat aja lah gitu. Teman-teman kan lihat kalau mau sholat lihat dulu imamnya siapa. Bayangin Tat kalau dia imamnya bacain Yasin tuh. Iya, kira-kira aja kali ya. Kira-kira aja gitu kan Tat. Gimana tuh? Nah, kita pengen cahaya iman, dia gak pengen lebih mempertebal iman, pengen meningkatkan kualitas iman. Tapi anehnya, giran diajak ibadah hitung-hitungan. Ya kan? Nah ini yang memang masih harus kita bangun, masih harus kita perbaikin, sehingga Allah sampai membuat di akhir Ramadan itu ada gift-nya. Apa gift-nya? Lailatul Qadar. Harusnya ini menjadi motivasi di akhir Ramadan kita lebih dekat kepada Allah, lebih semangat kepada Allah. Ini mah aneh, di akhir Ramadan bukan malah lebih banyak ke masjid, tapi lebih banyak di mall. Iya, berburu gitu. diskon. Iya kan? Iya, benar. Banyak. Akhirnya padahal makin dekat akhir Ramadan seharusnya makin tambah dekat sama Allah. Makin tambah ibadah kepada Allah, makin membanyak zikir kepada Allah, makin takut kehilangan Ramadan. Kenapa? Karena tidak bisa orang jamin dirinya tahun yang akan datang apakah dia masuk kembali bulan Ramadan ataukah sebelum Ramadan tiba dia sudah meninggal dunia. Nah, harusnya ini jadi muhasabah. Harusnya, sehingganya Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita siapa orang yang ketika dia menjaga di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, maka ini adalah kesempatan orang mendapatkan Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Ibadah satu waktu, satu malam, tapi pahalanya seperti orang yang mengerjakan ibadah 1000 bulan. Masya Allah. Bayangin, pernah kita ibadah 1000 bulan? Pernah apa belum? Belum tentu dapat. Tapi orang yang dapat Lailatul Qadar, dia dapat pahala seperti orang ibadah 1000 bulan. Masya Allah. Dalam satu kali sholat? Dalam satu waktu itu. Berarti kalau kita 5 kali sholat, Tat? Nah, kan proses turunnya kan bisa jadi malam hari. Oh, pada saat kita melakukan pada malam ibadah, kita qiyamul lail, pada saat kita sholat isya kah, pada saat kita nanti sholat tarawih kah, atau pada saat nanti qiyamul lail antara malam 21, 23, 25, 27, 29 di malam-malam itu. Bahkan Nabi pernah ditanya oleh sahabat, akrabu ya Rasulullah min Lailatul Qadar. Di antara paling dekatnya Rasul turunnya Lailatul Qadar di mana nih? Minta contekan. Tapi akhirnya turun. Dikasih tahu sama Nabi. Kata Nabi antara turunnya itu antara malam 27 dan malam 29.
Pas banget kalau malam 27, malam 29 itu penghabisan air tuh. Akhir Ramadan kita banyaknya di mall. Banyaknya lagi berburu pakaian, berburu diskon, berburu kumpul-kumpul teman-teman. Buka puasa bersama ya. Padahal ternyata malam-malam itu malam-malam kita untuk lebih dekat kepada Allah. Bayangin, ini bulan Ramadan penuh berkah, Allah sangat pengen kita lebih dekat ke Allah. Sehingga Allah banyak kasih kebaikan, berlipat ganda pahala, banyak kasih pahala yang begitu luar biasa. Buat apa sih maknanya? Buat Allah pengen kita lebih dekat ke Allah. Pengen kita lebih merasakan cahaya iman. Pengen kita lebih merasakan di ujung Ramadan itu makin dekat sama Allah. Bukan malah makin jauh ke Allah. Kan ada orang ya, kalau awal Ramadan dekatnya luar biasa. Bedug ajan, bedug belum, udah di masjid. Iya benar. Termasuk saya. Bedug ajan belum, dia udah di masjid. Saking itu awal Ramadan. Tapi ketika di penghujung Ramadan, ya Allah, dia sudah tidak kenal masjid, nggak taraweh, nggak sholat berjamaah. Masya Allah. Ada tim saya namanya Agil, Tat. Kayak gitu dia. Iya, temennya aja ya. Iya. Tapi kembali lagi ke saya nih ya. Benar. Saya kan udah cukup lama untuk masuk ke dalam Muslim. Alhamdulillah. Kebetulan ada temen juga yang baru masuk Muslim. Baru masuk Muslim. Dia nanya, tapi saya nggak bisa jawab nih. Mungkin saya harus tanya ke Pak Ustadz. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Amin. Gimana sih Jai? Rasanya gue pengen menikmati Ramadan yang sebenarnya. Karena kan gue dari agama lain ya. Dan gue melihat bahwa sebenarnya yang gue cari itu adanya di Muslim. Tapi gue belum menemukan sampai saat ini kenikmatan gue untuk di bulan Ramadan. Baik. Oh, besok gue syuting. Nanti gue tanya sama Pak Ustadz. Insya Allah ada jawaban, nanti gue langsung gue telepon. Atau kita mau call a friend langsung sekarang. Gimana? Baik, Pak Ustadz? Masya Allah, luar biasa. Kita bersyukur bagi teman-teman yang memang menjadi saudara Muslim bersama saya. Tapi jangan lihat pribadi saya. Karena pribadi saya banyak buruknya, banyak tidak baiknya. Kalau teman-teman melihat pribadi sayanya, maka teman-teman akan menilai bahwa itu Islam, berarti itu pribadinya. Bahwa Islamnya tidak salah, tapi yang salah manusianya. Ada orang yang ketika dia mendapatkan hidayah murni, mendapatkan hidayah bukan karena orang lain, mendapatkan hidayah bukan karena melihat siapapun, maka ketika dia mendapatkan hidayahnya hanya meneluhur tulus karena memang Allah yang memberikan hidayah, maka siapapun saudaranya itu tidak akan pernah merubah keimanannya. Karena apa? Yang dia kejar adalah keimanan. Yang dia lihat adalah ketakwaan. Yang dia pengen adalah bagaimana ketika dia beribadah ini lebih dekat ke Allah. Bagaimana ketika dia berpuasa, dia menjaga semua yang dilarang oleh Allah. Bagaimana ketika dia berpuasa, dia menjauhi segala apapun yang tidak pernah Allah mau. Tapi banyak orang, mohon maaf, akhirnya begini. Dia Islam lebih dulu daripada saya. Tapi kok kelakuannya lebih parah daripada saya. Nah, iya. Iya kan? Iya. Lalu Islamnya berarti dia kayak apa? Nah, jangan sampai hal ini membuat kita tidak yakin dengan keislaman kita. Urusan Islam kita, urusan kita dengan Allah. Urusan keyakinan kita dengan yang Maha Kuasa, yang Maha memiliki segalanya. Ketika kita melihat orang tertentu, dia Islam tapi korupsi. Dia Islam tapi berbohong. Dia Islam tapi tidak sholat. Dia Islam tapi dia tidak puasa. Berarti bukan Islamnya yang salah, tapi manusianya yang tidak menjalani aturan-aturan yang diajarkan oleh Islam. Oh iya. Gitu. Jadi bukan agamanya yang salah, tapi manusianya yang memang punya kebiasaan yang salah. Nah ini, maka jangan sampai ketika kita masuk pada bulan Ramadan, apalagi kita sudah beragama Islam, jangan pernah melihat agama Islam dari orang lain. Tapi jalanilah Islam sebagaimana kita memahami agama itu. Banyak belajar tentang ilmu-ilmu agama Islam, berguru kepada guru yang bisa mengajarkan Islam lebih baik kepada kita. Itu banyak bertanya kepada orang yang ahli dalam hal Islam, banyak membaca Al-Quran, banyak ibadah, perbaiki itu. Perbaiki semua, perbaiki. Tapi jangan pernah melihat sisi negatif orang lain.
Gitu. Jangan pernah melihat dari sisi kesalahan orang lain. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan membandingkan ibadah kita dengan ibadah orang lain. Jangan membandingkan amal kita dengan amal orang lain. Karena a'malukum a'maluna. Amal dia, amal kita. Itu agama dia, agama kita. Jadi semuanya bukan karena manusia. Yang kita lakukan saat kita beribadah, pengen mendapatkan maksimal, pengen mendapatkan predikat takwa, pengen mendapatkan hal yang dicintai oleh Allah, maka enggak ada lain. Caranya adalah apa? Beriman, beribadah, semuanya diniatkan karena Allah. Ini yang harus kita bangun. Sehingga kata Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai semua manusia, aku ciptakan engkau untuk beribadah kepadaku. Kita diminta untuk ibadah sama Allah. Itu aja cukup. Tidak untuk melihat ibadahnya orang lain. Tidak untuk membandingkan ibadah kita dengan ibadah orang lain. Gitu kan, ada orang jadi ragu. Saya udah masuk Islam, tapi orang Islamnya sendiri banyak bohong. Saya udah masuk Islam, tapi orang Islamnya sendiri korupsi. Saya udah masuk Islam, tapi orang Islam sendiri nggak pernah mau ibadah. Kenapa yang lebih lama masuk daripada saya? Ternyata yang lebih lama malah lebih buruk gitu kan. Ada juga tuh cara pandang yang kayak gitu kan. Banyak orang yang mereka Islam dari awal, mereka dilahirkan lalu beragama Islam, tapi mereka tidak mau menjalankan agama Islam. Apa kata Nabi? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun walahum azabun azim. Jadi azab yang paling pedih bagi seseorang itu adalah apa? Manakala dia tidak bisa melakukan kebaikan, di hatinya tidak ada kebaikan, matanya tidak pernah lihat kebaikan, telinganya tidak pernah mendengar kebaikan, langkah kakinya tidak pernah menuju kebaikan, maka orang itu walaupun hidup tapi tidak dianggap hidup oleh Allah. Naudzubillah. Bayangin, dihidup tapi tidak dianggap hidup. Adanya kita di alam dunia tapi tidak dianggap ada oleh Allah. Siapa? Mereka yang tidak ada iman di hatinya. Tidak ada kebaikan, tidak ada cahaya iman dalam dirinya. Berarti orang ini dianggap tidak ada oleh Allah. Naudzubillah. Nah, jadi bersyukur kita sama Allah. Dikasih kesempatan di bulan Ramadan, kita bisa nikmat ibadah, kita bisa menjalankan puasa, kita bisa menjalankan sholat taraweh, kita bisa membaca Al-Quran, bahkan makin hari perbuatan kita makin baik, pikiran kita makin baik, hati kita makin baik, amal kita makin baik. Berarti Ramadan ternyata sukses mendidik kita menjadi orang yang punya kebaikan. Kata Nabi, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik di antara kita itu siapa? Orang yang paling banyak kebaikannya. Jadi kalau ada di antara kita sohib senyum Ramadan, yang ketika Ramadan lalu Ramadan mendidik kita menjadi orang yang lebih baik, kebaikannya banyak, nyenengin orang banyak, sering membuat orang bahagia, berarti tanda Ramadan sukses, mendidik kita lebih dekat kepada Allah. Konteksnya itu. Gitu. Sangat luas ya. Sangat luas. Jadi bersyukur kalau teman abang tadi dia sudah masuk agama Islam, alhamdulillah jadi saudara kita. Lalu walaupun dia baru masuknya, tapi dia jaga imannya, dia jaga takwanya, dia jaga ibadahnya, dia jaga amalnya, maka dia lebih baik dari orang Islam yang lahir dia sudah Islam. Begitu. Jadi Allah tidak pandang dia baru masuk atau udah lama menjadi agama Islam dari lahir. Allah tidak lihat itu. Yang Allah lihat adalah amal orang itu, hati orang itu, perbuatan orang itu, ketakwaan orang itu. Jadi insya Allah ketika itu yang kita bangun, mindsetnya kita hanya kepada Allah, mindsetnya kita hanya kepada Allah, insya Allah Allah yang akan jaga itu semua. Masya Allah. Tapi Pak Ustadz, kalau misalnya kita sudah masuk Islam nih, tapi sholatnya masih belentang-belentong. Iya. Ramadannya kadang-kadang kan, aduh, gue belum kuat nih. Setengah hari dulu deh. Iya. Tapi dia sholat. Misalnya dia puasa tapi dia nggak sholat, gimana tuh hukumnya? Iya. Jadi kesempatan itu memang kita nggak pernah tahu apakah kesempatan tahun depan masih ada atau enggak. Tapi minimal kita nggak boleh membuat orang yang baru belajar agama itu kita salahkan. Jangan lalu membuat orang yang puasanya hari ini puasa besok kagak,
besoknya puasa, besok enggak. Iya kan ada tuh yang kayak gitu. Iya kan ada. Oh kalau ada kegiatan kayaknya gue nggak bisa puasa. Iya. Kalau gue di rumah gue puasa. Gitu. Ada orang yang sholatnya zuhur doang. Iya. Iya enggak. Isanya enggak, maghrib enggak, apalagi subuh bablas. Ada yang begitu banyak, ya enggak. Iya. Tapi enggak boleh kita salahkan. Nggak boleh kita salahkan. Mungkin hari ini dia hanya baru bisa sholat zuhur, kita doain. Besok dia bisa sholat asar. Amin. Asar dia bisa, mudah-mudahan minggu depan dia sudah bisa sholat maghrib. Jadi terus aja berbuat, terus aja lakukan, terus aja terus. Maka Nabi itu tidak pernah mendoakan yang salah kepada orang yang nggak mau ibadah. Nabi itu ketika lihat akan hijrah ke kota Taif, apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab? Bayangin, ditimpukin, dilemparin. Nggak suka itu paman sendiri. Nggak suka Nabi. Nabi tuh nggak boleh dakwah. Nabi tuh pokoknya nggak boleh menyebarkan Islam. Nggak suka. Udah pokoknya apa yang dilakukan Nabi? Allahumma hdi bi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih hidayah orang itu. Kasih hidayah. Jadi kalau ada teman misalkan baru sholatnya cuma hanya sholat duhur doang, doain sama temennya. Ya Allah biar dia mau sholat asar. Gitu. Jadi jangan disalahin. Ngapain percuma puasa nggak sholat, nggak usah disalahin. Ya nggak? Mungkin dia masih tahap belajar. Nggak boleh kita mengklaim lalu orang itu akhirnya gua kalau gitu mendingan nggak puasa deh, nggak akan diterima, sholat juga kagak. Akhirnya kan nggak mau. Dua-duanya nggak jalan. Iya, sholat enggak, puasa enggak. Biarin aja. Biarkan. Yang penting kita yang jadi teman, kita yang jadi sahabat, kita yang jadi orang yang bisa, yang tahu orang ini. Deketin terus, alhamdulillah udah mau sholat duhur, walaupun duhur doang, gitu kan? Alhamdulillah, masih alhamdulillah. Daripada nggak sama sekali, kan begitu? Betul. Kan tahapan untuk menjadi orang yang baik itu perlu proses. Tahapan untuk soleh itu nggak mudah. Tahapan untuk menjadi benar itu sulit. Tapi ketika punya mau, ketika ada niat, ketika punya kesempatan, mudah-mudahan hidayahnya datang dan Allah memberikan istiqomah buat orang tersebut. Masya Allah. Kan gak ada yang tahu. Jadi sederhana saja, jangan pernah salahkan orang yang sedang dan mau berbuat baik. Jangan pernah ibaratnya hakimi orang yang dia sedang ingin dekat kepada Allah. Boleh jadi itu jalan dia untuk istiqomah gitu. Jadi berikan support yang baik. Terus kasih phrasing nasihat-nasihat yang menenangkan. Terus ya refreshment terus nasihat-nasihat menenangkan. Sehingga ada doanya kata Nabi. Doa buat orang-orang yang mereka sedang ada dalam pencarian hidayah. Doa buat mereka yang pengen istiqomah dalam kebaikan. Doa buat mereka pengen terus dirahmati oleh Allah dalam petunjuk untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Apa kata Nabi? Rabbana la tudzi qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, karuniakan kepadaku rahmat, petunjuk, cahaya iman sehingga aku menjadi orang-orang yang Kau berikan kasih sayang. Jadi terus minta sama Allah. Minta Rabbana la tudzi qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi minta sama Allah. Biar kalau nggak bahasa Arabnya nggak bisa, ya Allah bagaimana bahasa Indonesia aja. Ya Allah berikan saya petunjuk yang baik, berikan saya rahmat, berikan cahaya di hati saya sehingga Ramadan ini mengajarkan kepada saya menjadi orang yang lebih dekat kepadamu ya Allah. Begitu. Masya Allah. Berarti itu sama aja kita kayak mempertahankan cahaya ya. Mempertahankan cahaya iman di hati kita. Karena memang iman itu kadang naik kadang turun. Betul. Kalau lagi ujian banyak, sholat aja males. Iya. Ada yang begitu? Ada Pak. Orangnya ini. Itu kadang-kadang ujungnya nyalahin Allah. Kok Allah nggak sayang ya sama saya? Kok saya diuji terus? Kalau ngelihat orang lain kayaknya enak banget hidupnya, ya. Kalau lihat orang lain kayaknya nikmat banget hidupnya. Jangan memandang hidup kita dengan kacamata orang lain. Subhanallah, Masya Allah banget. Tepuk tangan dulu untuk Ustadz Abe. Ustadz Abe terakhir boleh kita kasih satu ayat? Baik, bismillah. Teman-teman, sohib-sohib, senyum Ramadan dimanapun berada. Ayo banyakin untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kata Allah wala tai'asu min rauhillah. Jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah.
Allah itu sayang sama kita, Allah itu betul-betul melihat kita, Allah betul-betul menyaksikan kita. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan lebih dekat dengan kita. Maka mari sama-sama Ramadan jadikan kesempatan kita untuk lebih dekat kepada Allah, agar ketika selesai Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tenang, lebih merasakan iman, lebih takwa, dan lebih merasakan hidup kita ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz Abe. Sampai kita berjumpa lagi Amin. di next episode. Buat teman-teman yang sudah nonton Senyum Ramadan, terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga di cahaya ibadah ini ya, Amin. di cahaya iman ini, teman-teman yang ada di rumah juga banyak sekali bisa memetik ilmu tentunya dari podcast Senyum Ramadan. Saya Ajay Kumar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.